Ya, kita mengadakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Tujuannya yang pertama diharapkan ini nanti menjadi video simulasi bagi BIMTEK KPPS, karena kita perlu BIMTEK KPPS yang terstandarisasi untuk 30.766 TPS kali 7 orang untuk lebih kurang 215.000 orang. Maka BIMTEK-nya harus terstandarisasi. Salah satu standarisasinya adalah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pada pemilu 2019 terdapat lebih kurang 800.000 surat suara DPD yang tidak sah dan 540.000 pemilih DPR dan DPRD yang tidak sah di DKI Jakarta. Artinya itu jumlah invalid votes yang besar. Karena itu dalam pemungutan suara ini juga sebagai sosialisasi kepada masyarakat tentang tata cara menggunakan hak pilih, tata cara mencoblos pemilu presiden, wakil presiden, pemilu untuk DPR, DPRD, dan DPD. Itu bagian dari sosialisasi untuk menekan angka surat suara tidak sah atau invalid votes. Itu. Apa aja Pak yang ditekankan pada hari ini? Tadi sempat disinggung ada 6 poin. Yang tahapan. Kita ingin mensimulasikan real di TPS. Pertama, pra pemungutan suara. Baik itu KPPS mengumumkan hari dan tanggal pengumuman, kemudian menerima logistik perlengkapan pemungutan suara H-1, kemudian persiapan pemungutan suara, bagaimana mereka mendirikan TPS, kriteria TPS yang ideal dari sisi ukuran, aksesibilitas buat teman-teman disabilitas. Ketiga, pelaksanaan pemungutan suara, kemudian persiapan penghitungan suara, pelaksanaan penghitungan suara, dan terakhir terkait dengan penggunaan Sirekap untuk pemilu 2024. Seperti itu. Perbedaannya apa aja Kak? Tadi disinggung soal Sirekap itu, boleh dijelaskan? Perbedaannya pada pemilu 2019 kan kita menggunakan namanya situng ya. Situng itu hasil pemilu dikirim salinannya kepada KPU Kota melalui teman-teman PPS PPK. Nanti KPU Kota men-scan dan menginput melalui aplikasi situng. Itu butuh waktu yang lama dan panjang sekali. Nah, ini bedanya 2024 nanti petugas KPPS setelah hasil penghitungan suara selesai, mereka langsung memfoto pakai aplikasi namanya Sirekap Mobile. Begitu difoto, datanya sudah benar, dikirim. Ketika dikirim, nanti langsung tertabulasi di infopemilu.kpu.go.id dan masuk ke dalam server internal kami di Sirekap Web untuk keperluan rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten kota, dan di tingkat provinsi dan tingkat nasional, seperti itu. Di tahun ini apa sih Pak yang harus diperhatikan sama masyarakat sebelum datang? Untuk masyarakat tentu kemarin tadi sudah kami sampaikan ya bahwa tingkat partisipasinya cukup tinggi dan kami optimis untuk partisipasi akan tinggi. Cuman problemnya yang perlu kita selesaikan adalah tingkat surat suara tidak sah tersebut. Nah, tingkat surat suara tidak sah adalah pemilih yang sudah hadir ke TPS tapi surat suaranya tidak sah, dan itu cukup tinggi, 500.000 untuk DPR DPRD, 800.000 untuk DPD. Nah, ini yang kami harus sosialisasikan terkait dengan tata cara menggunakan hak pilih, satu. Kedua, kami harapkan pemilih mengenali siapa kandidatnya maupun calon wakil rakyat maupun partai politik yang mereka akan pilih, sehingga ada engagement antara pemilih dengan kandidat, dengan peserta pemilu. Kalau ada kedekatan, maka pemilih punya pilihan nanti di hari H. Kalau sudah punya pilihan di hari H, tata cara menggunakan hak pilih itu menjadi solusi supaya tidak salah mencoblos, tidak salah dalam menggunakan hak pilih. Tapi kalau problem utamanya adalah soal pemilih tidak kenal dengan siapa yang akan dipilih, mereka baru memilih 5 menit sebelum ke TPS, ini berarti kita perlu tingkatkan kembali sosialisasi dan mengoptimalkan kembali masa kampanye yang sudah berjalan hari ini. Seperti itu. Sejauh ini gimana Pak? Sejauh ini sudah berjalan dengan baik ya kampanye di DKI Jakarta. Nanti Mbak Asri bisa menjelaskan. Kami sudah menerima banyak pemberitahuan kampanye, baik tatap muka, pertemuan terbatas, alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, maupun kampanye di media sosial sudah berjalan cukup masif di DKI Jakarta. Seperti itu. Untuk TPS ramah diabetes gimana? Apa sudah dipersiapkan dari simulasi ini? Apakah ada masukan lagi atau ada kekurangan lagi Pak? Ya, ini yang menjadi penting ya, kami menerima banyak masukan dari teman-teman NGO disabilitas untuk memastikan pemilu 2024 pemilu yang inklusif atau pemilu aksesibel. Pertama, kami punya database pemilih disabilitas tersebar di mana saja. Nah, kami akan mengupayakan memastikan
TPS yang ada pemilih disabilitasnya harus benar-benar aksesibel. Jadi dengan data yang ada kami bekerja. Kedua, bagi TPS yang ada pemilih disabilitasnya kami akan berikan BIMTEK ekstra untuk petugas KPPS-nya untuk melayani teman-teman disabilitas. Jadi selain BIMTEK resmi di kelurahan, kita akan tambahkan BIMTEK untuk pelayanan disabilitas. Ketiga, kami memberikan brief bahwa pemilih atau TPS yang ramah disabilitas, satu dari sisi ukuran. Kita pastikan, kita upayakan ukurannya standar. Kedua, pintu masuknya minimal 90 cm, tidak dibuat di tempat yang berundak atau beranak tangga, bebatuan atau rumput-rumputan atau daerah yang berlumpur. Kemudian memungkinkan akses untuk kursi roda itu bisa mengakses di di dalam TPS, termasuk menyediakan formulir pendamping dan memberikan kesempatan bagi pemilih disabilitas untuk